A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitinisa, saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika di semester 2. Yang pertama ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini sangat penting di pelajaran informatika karena merupakan alat spreadsheet pengolahan angka yang paling populer dan efisien untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Dan juga ada perbedaan. Yang pertama ada workbook, yang kedua ada worksheet, yang ketiga ada baris, kolom, dan sel. Workbook yaitu file kerja utama Excel yang dapat berisi atau berupa gambar kerja. Yang kedua, ada worksheet yaitu lembaran kerja di dalam workbook yang terjadi dalam baris dan kolom. Yang ketiga, ada kolom. Kolom itu bagian yang tersusun vertikal dan atas ke bawah ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Terus ada baris. Baris itu bagian yang tersusun horizontal dari kiri ke kanan ditandai dengan angka 1, 2, 3. Jadi perbedaannya itu kalau kolom ABC, kalau baris 1, 2, 3. Terus ada sel. Sel itu pertemuan antara baris dan kolom, tempat untuk memasukkan data. Dan juga ada beberapa fungsi, ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada sum. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data angka secara cepat. Contoh menghitung total pengeluaran harian atau menjumlahkan hal lainnya. Yang kedua ada average, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi kalau kita udah menghitung total nih, kita harus mencari rata-ratanya, itu pakai rumus average. Terus if itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, digunakan untuk melakukan langkah pengambilan keputusan, contoh menentukan lulus atau tidaknya lulus. Jadi kayak kalau kita ulangan, terus kita tuh harus pakai rumus if ini untuk menyatakan kita lulus atau enggaknya gitu, sesuai dengan nilai yang kita punya. Dan kenapa penggunaan rumus itu lebih efektif? Karena mengurangi resiko kesalahan manusia. Jadi kalau kita nih pakai rumus yang 3 tadi itu, nah kita tidak ada kesalahan penghitungan, jadi kita bakal langsung ada nilai gitu. Terus selanjutnya ada perangkat keras hardware. Itu tuh adalah semua bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Perbedaan antara perangkat input, proses, dan output, yaitu perangkat input alat untuk memasukkan data perintah ke komputer. Perangkat proses adalah yang bertugas mengelola data dari komputer. Terus terakhir perangkat output, yaitu alat untuk menampilkan hasil pengelolaan data dari komputer. Itu. Di sini juga ada fungsi-fungsinya ya, yaitu fungsinya input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk memasukkan huruf, angka, atau simbol lainnya. Yang kedua, mouse. Mouse itu fungsinya merangkat pinter dari memilih menu.
Jadi kalau kita milih menu apa-apa, nah itu pakai mouse. Yang kedua ada scanner gitulah. Fungsinya untuk memindai dokumen atau gambar. Jadi kayak kita teh kalau mau memindai, nah itu pakai yang itu gitu. Terus ada microphone. Fungsinya yaitu memasukkan suara mikrofon. Yaitu fungsinya memasukkan suara ke komputer. Jadi kalau kita nih memasukkan suara itu teh namanya tuh mikrofon. Enggak deh. Itu teh ada perangkat proses CPU atau proses. Fungsinya mengolah data, menjalankan perintah. Itu teh manfaat perangkat output. Fungsinya menampilkan hasil proses komputer. Gitu. Sebenarnya sih masih ada ya, aku ngejelasinnya nggak detail-detail banget karena waktunya cuma 7 menit. Dan sekian yang bisa saya sampaikan materi informatika di semester 2. Maaf kalau ada kesalahan atau kata atau saya bilangnya enggak sesuai dengan materi tersebut. Saya mohon maaf dan tolong dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.